seluruh staf dosen yang ada di Setakat Negeri. Kita akan teruskan diskusi pembahasan kita tentang teologi pastoral yang rencananya akan dibuka di Setakat Negeri. Teologi pastoral. Saya yakin tadi Romo Denny sudah berikan bahan yang lengkap. Nah, karena itu mungkin beberapa hal menjadi satu pertimbangan kita kalau nanti mendirikan prodi teologi pastoral. Karena ada juga yang munculkan suara akan didirikan prodi teologi. Lalu apa kaitan dengan teologi pastoral kalau begitu? Jadi pertanyaan juga. Nah, jadi akan kita lihat nanti sebenarnya bicara teologi itu bagaimana ranahnya. Kalau kita dirikan prodi teologi pastoral itu satu, tapi nanti kalau kita hanya teologi secara umum, nah itu juga satu bahan diskusi bersama. Apakah nanti hanya fakultas prodi teologi, lalu dari teologinya itu ada macam-macam bidang di situ. Mungkin ini bahan pertimbangan saja masukan. Kalau kita bicara tentang teologi pastoral, itu pertama ada pengalaman iman dulu. Prodi ini didirikan dengan pertimbangan apa sebenarnya? Pertanyaan pokok. Kalau kita dirikan prodi teologi pastoral, nanti alumninya mau ke bidang apa? Ini juga satu hal yang perlu dilihat. Nah, mungkin pengalaman iman ini yang mau kita lihat bersama itu menjadi satu bahan pertimbangan pokok. Jadi ada 3 tahap. Nanti kita lihat pengalaman iman, teologi pastoral, dan praksisnya bagaimana. 4 tahap mau kita lihat bersama dalam refleksi 1 jam ke depan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman iman, itu berarti kekayaan di daerah kita ini sebenarnya bagaimana selama ini? Kekayaan rohani ini. Tamatan kita sampai sekarang dengan prodi pengalaman yang ada, sejauh mana bisa menjawab kebutuhan responsif dalam masyarakat. Ini juga menjadi bahan yang perlu kita kaji. Pengalaman ini dekatkan kita dengan Tuhan, bangun persaudaraan. Inilah awal semua refleksi tentang teologi. Jadi kalau kita bicara tentang prodi teologi, itu berarti bicara tentang pengalaman iman yang membuat kita makin kompak dalam sebuah persaudaraan. Liturgi itu menjadi rahim lahirnya teologi. Bicara teologi, bicara liturgi. Itu rahim. Tempat di mana teologi itu dilahirkan. Melalui pengalaman kebaktian ini, kaum beriman terikat pada pewartaan sabda, perayaan sakramen, kehadiran Roh Kudus. Nah, dalam dokumen terbaru tentang Ad Theologiam Promovendam, Paus Fransiskus katakan kita tidak mungkin lagi berteologi dari atas meja. Nggak bisa lagi. Dokumen terbaru 1 November 2023. Jadi tidak mungkin kita berteologi hanya dari atas meja. Tapi kita harus berteologi dari lapangan, dari akar rumput. Nah, kalau kita berteologi dari akar rumput, maka prodi yang akan kita buka ini menjawab kebutuhan di lapangan. Saya dengar bisikan ada namanya pastoral counseling. Nah, ini juga satu hal yang menarik. Nah, mungkin pastoral counseling bisa lebih menjawab kebutuhan daripada teologi pastoral. Tapi akan kita lihat. Nah, di mana dia punya hubungan satu dengan yang lain. Intinya ialah bahwa bicara teologi, bicara kebaktian. Bicara kebaktian, bicara teologi. 2 hal ini. Nah, dalam gereja kita ada unsur-unsur penting dari liturgi sebagai sebuah ruang pendidikan.
Liturgi itu sebenarnya sebuah sekolah teologi pada dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin ikut liturgi, ikut kebaktian, itu berarti sudah masuk pada sekolah teologi. Tidaklah cukup kalau hanya kuliah di Setakan Negeri tanpa dibarengi, diimbangi dengan kebaktian. Karena kebaktian itu adalah sekolah teologi intinya. Mengapa? Karena dari liturgi itu kita bisa memetik sejumlah pelajaran fundamental tentang ketuhanan. Kita langsung menerapkan teologi. Tapi kalau omong-omong seperti sekarang kan masih pada ranah abstrak teoritis. Tapi nanti kalau saya sudah masuk pada liturgi, sudah langsung berhubungan dengan yang di atas. Nah, mungkin di situ kita bedakan antara teologi filosofis, ada teologi bukan hanya filosofis, teologi yang berkaitan dengan praksis itu. Nanti akan kita lihat di sini. Umat mempelajari prinsip-prinsip teologi fundamental melalui nyanyian-nyanyian, melalui sabda Tuhan. Ini semua pembinaan dan khotbah-khotbah. Nah, disitulah mereka berteologi sebenarnya. Jadi waktu ke gereja, waktu ikut ke liturgi, kebaktian, semua orang berteologi. Karena langsung berkontak dengan teos itu sendiri. Nah, bukan lagi hanya spekulasi omong, bukan. Tapi langsung hubungan personal. Di situ sebenarnya lahir teologi. Umat mempelajari teologi lebih cepat dan mengingat dengan lebih baik ajaran teologi lewat unsur-unsur liturgi. Nah, kalau nanti dalam teologi pastoral, prodi itu yang akan kita rintis, berarti mesti ada tenaga-tenaga yang untuk bidang-bidang ini sudah tersedia. Nah, kalau Setakan Negeri buka peluang misalnya berani mengirim tenaga kita untuk ambil studi mata-mata kuliah tadi saya sebut, bisa liturgi sampai ke luar atau Indonesia atau di mana saja, sampai lisensiatus atau doktorat dalam bidang liturgi. Nah, itu kita sertakan di sini. Nah, tenaga ahli liturgi pun harus masuk kalau kita bicara tentang teologi pastoral. Tidak bisa tanpa keahlian dalam bidang ini, misalnya. Ini juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini ada pepatah lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Keterkaitan antara kebaktian liturgi, refleksi teologi, dan hidup sehari-hari tak terpisahkan. Jadi berhubungan. Apa yang saya percaya, credo, apa yang saya doakan dalam doa, dan juga apa yang saya hidupi. 3 hal ini nanti akan merupakan bahan dasar untuk teologi pastoral. Di situ. Lex orandi itu artinya aturan hukum untuk doa, ya. Lex credendi, iman kepercayaan. Kemudian lex vivendi itu adalah hukum untuk hidup kita. Jadi semua 3 hal ini berhubungan. Doa, iman, dan hidup. Nah, teologi pastoral tidak bisa lepas dari unsur ini. Nanti kalau menyangkut orandi, doa, alumni dari teologi pastoral itu harus pakar dalam bidang ini. Pakar. Dalam hal credendi, termasuk juga iman kepercayaan, punya doktrin yang kuat, dan untuk kehidupan yang menunjukkan model yang baik. Nah, kalau begitu berarti prodi teologi pastoral yang akan kita rintis adalah sebuah prodi dengan tenaga pengampu yang kita anggap profesional untuk menyiapkan tenaga-tenaga itu. Jadi sarjana kita, alumni dari persekolahan kita ini, dari prodi ini, siap tempur di lapangan. Nanti akan kita lihat infrastrukturnya sampai di mana. Jadi tindakan pertama itu liturgi. Kalau bicara teologi, praksis nanti akan diterangkan apa itu praksis lewat ibadat.
iman tadi, lex credendi, itu lewat ibadat, lex orandi, dan komunitas lex vivendi. 3 itu. Jadi antara iman, ya, doa, dan hidup, semua menjadi satu unta yang utama. Tindakan kedua berupa refleksi teologis atas tindakan liturgi tadi. Nah, saya yakin kapel kita sudah cukup, nah, tersedia fasilitas, diusahakan. Disitulah tempat mahasiswa-mahasiswi kita bisa mengadu kepada pencipta. Ilmuwan iya, ilmuwan iya, tetapi bahwa iman tidak pernah boleh luntur di situ. Nah, inilah kekhasan kita sebagai sebuah sekolah tinggi, ya, kata-ketik Katolik namanya. Yang kedua, teologi. Nah, bicara teologi, bicara filsafat juga, iman, ya, dan seterusnya. Kita akan lihat ini secara garis besar. Sederhana dilukiskan, teologi adalah sebuah ilmu sistematis dan teliti tentang pribadi, sifat, dan tindakan-tindakan Allah. Ini teologi. Jadi kalau begitu saya coba mengenal pribadi Allah, sifat-sifatnya rahim, dan juga tindakan-tindakan nyatanya. Inilah dia teologi secara sederhana. Kita rumus. Studi ini muncul dari refleksi kaum beriman tentang praktek hidup keimanannya. Nah, refleksi ini menyentuh komunitas kaum beriman sebagai sebuah gereja. Nah, bagaimanapun juga prodi ini kan tidak bisa lepas dari gereja lambur besar, kaitan dengan doktrin keimanan, ya. Jadi semua berhubungan di situ. Kita beruntung ada romo-romo juga di sini yang, ya, hadir, apalagi sudah terikat dengan kontrak-kontrak, gitu kan. Nggak bisa lari lagi nih. Kamu pras ini ya, mewakili kedua yang lain kan. Titik tolak teologi adalah kenyataan dalam konteks sosial dan gerejawi terkait dengan dokumen-dokumen, ya, tentang iman Kristiani, mencari tuntunan untuk hidup Kristiani, dan tindakan pastoral. Nah, inilah sebuah realitas hidup. Bicara teologi pastoral, bicara tentang realitas hidup. Bagaimana sebenarnya Kalimantan Barat atau Indonesia ini perlukan tenaga pakar dalam bidang teologi pastoral. Apakah nanti ilmu-ilmu yang akan mereka dalami itu menjawab kebutuhan? Memang ada orang katakan teologi pastoral itu mencakup semua bidang teologi. Jadi semacam apa, teologi pastoral semacam wadah yang menampung teologi-teologi lain, di situ semua dimasukkan ke dalam. Diaduk-aduk. Kan begitu. Ya, tidak terlalu mudah untuk merumus itu. Teologi bertolak tadi dari realitas menjadi sebuah teologi ahistoris. Ahistoris terarah pada abstraksi. Saya coba terjemahkan keniskalaan, artinya kekuatan. Niskala, kekuatan. Pemisahan, pemindahan lahan murni. Jadi kalau begitu berarti teologi yang akan kita gumuli itu melampaui situasi yang ada. Tidak bisa hanya terkait dengan situasi sekarang, tapi ke depan juga harus. Jadi pertanyaan mendasar ialah, kalau saya buka prodi ini, maka outputnya kemana? Output ini nanti kemana? Responsif atau tidak? Pertanyaan. Penyakit tahun 1980-an adalah demam ijazah. Jadi dapat banyak ijazah, tapi banyak juga yang tidak dapat pekerjaan. Nah, kita harus perangi diplom disease istilahnya. Kan begitu. Jadi kalau sudah tamat, pasti dicari orang. Nah, itu kita coba usahakan.
Ya, ini karena menyangkut IKN dan lain-lain sebagainya. Ini juga satu yang menantang di depan. Nah, kita perlu pikir sampai ke sana. Jadi gereja kita sebenarnya posisinya bagaimana dan di mana? Itu pertanyaan. Setiap pribadi dan persaudaraan punya praktek iman yang tampak dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan nyata. Setiap pribadi. Nah, kalau ini sudah tamat dari prodi ini, ya nanti kaitannya dengan job berikut kemana? Sekarang mungkin yang agak laku orang kejar-kejar, ya kalau dibuat semacam studi kelayakan itu ada profesi-profesi yang dikejar ya. Nah, kita punya pada ranking berapa? Pertanyaan. Nanti tinggal cek survei yang sudah ada kan. Ini yang dikejar, ini dikejar ini. Kita pada ranking berapa? Nah. Praksis tadi teologi, praksis sekarang mencakup tindakan dan cara pikir dengan pertimbangan bijaksana untuk melahirkan perubahan dan pembaruan sistem sosial dalam masyarakat. Perubahan apa yang saya bawa sebenarnya sekarang? Perubahan apa? Nah, Gereja Katolik dalam dokumen Ad Theologiam Promovendam, termasuk yang kedua sedang susun itu, saya sudah wajib nanti baca apa boleh buat. Kalau tidak baca tidak tahu apa-apa nanti. Itu kan satu terobosan Gereja Katolik untuk kembali pada sistem pendekatan teologis yang bersifat induktif. Selama ini kita berteologi secara deduktif, tidak bisa lagi. Bukan lagi dari atas meja, tapi harus dari akar rumput. Dan berpastoral itu sangat penting. Sangat penting. Pastoral itu ada semacam regulasi gitu. Jadi teologi pastoral prodi yang kita bukan dipahami sebagai teori tentang praksis keselamatan. Teologia praxeus. Jadi teologi menyangkut praksis keselamatan. Benarkah? Ini tantangan. Iman adalah praksis pembebasan yang menyelamatkan. Iman. Sekarang kita lihat teologi sistematik dan teologi pastoral. Ini posisinya sekarang. Kalau kita bicara fakultas, prodi teologi, sekarang prodi teologi pastoral, di mana dia punya kedudukan sekarang? Kita lihat pelan-pelan. Gereja berteologi dalam beberapa tingkatan. Mereka yang berkhotbah dan mengajarkan iman dapat dikatakan seseorang berteologi. Berarti kalau pendasaran teologinya tidak kuat, dia tidak bisa sembarangan. Nanti akan bisa menggiring orang pada tipe-tipe teologi. Dalam dunia akademik kita temukan beberapa cara utama berteologi. Kita lihat teologi biblis, sistematik, teologi sejarah, dan teologi moral. Kita lihat dulu ranah keseluruhan, nanti di mana posisinya. Teologi pastoral dikenal sebagai teologi praksis. Tadi mungkin Romo Denny sudah garis bawah. Ini teologi praksis. Bagaimana dia punya sistem akan kita lihat. Setiap pribadi dalam persaudaraan punya praktek iman tadi liturgi yang tampak dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan nyata. Praksis ini mencakup tindakan dan cara berpikir dengan pertimbangan tadi untuk perubahan dan pembaharuan tadi. Ini sudah kita lihat bersama. Nah, sekarang kita lihat. Teologi biblis bicara tentang Alkitab, sejarahnya, konteks, hermeneutik, tafsiran, metode eksegesis. Teologi biblis. Teologi sistematis itu dikenal sebagai teologi doktrinal yang menggali isi iman Kristiani. Di samping menggali ajaran iman,
teologi ini juga mendalami locus theologicus. Di mana tempat kita berteologi itu harus jelas. Kita sedang berteologi di daerah Kalimantan. Maka konteks kekayaan kultural dari daerah Kalimantan ini mesti ke permukaan. Tidak bisa lagi memindahkan sebuah kultur dari Eropa Barat begitu saya ditempatkan di sini, tidak bisa lagi. Nah, maka termasuk seorang paus yang pikirannya ke depan, Fransiskus ini, kaget saya ditunjuk oleh salah seorang romo serumah. Coba lihat, Paus Fransiskus menerima sinaga katanya di Vatikan, bukan malah sinaga, bukan. Nah, ini mungkin pertama kali terjadi dalam gereja Katolik. Dalam kitab Wahyu dikatakan naga itu adalah wujud dari iblis. Bukan setan. Setan, iblis. Ya? Itu harus diinjak kepalanya. Itu kita Wahyu katakan. Tapi dari segi kultural mungkin ada yang melihat bahwa naga itu adalah makhluk yang dianggap ya agak sakti begitu. Kan begitu. Walaupun ini mitos, legenda. Tapi bahwa Vatikan benar berani menerima sinaga ini. Sinaga. Ini kan satu kejutan dalam sejarah gereja Katolik. Sinaga, mana sinaga? Singular. Singular dan sinaga. Jadi coba amati, kita berteologi juga di Kalimantan. Kebudayaan ini kaya, maka kekayaan kebudayaan ini mesti kita gali. Kemarin ada yang waktu wawancara di Jeffrey, ada yang bertanya, kata beberapa orang acara adat itu udah bisa begitu aja masuk gereja. Saya katakan kita mesti bijaksana. Kita analisis dulu isi doa. Kan harus dianalisis. Apa isi doanya? Teologis kan? Bahan-bahan persembahan itu apa saja? Kan? Itu kedua. 3. Kita saring. Apakah memang ada dimensi-dimensi berhala atau enggak? Kalau ada kita katakan ini enggak, dan lain sebagainya. Kita ini kan ilmuwan yang harus objektif dan kritis. Enggak bisa kita katakan begitu-begitu, enggak bisa. Mesti ada analisis objektif. Ini ilmu. Logos namanya, teologi. Logos tentang teos. Di mana locus theologicus? Di mana kita berteologi? Itu harus tahu. Teologi sejarah menyangkut sejarah gereja, sejarah ajaran Kristen, dan sejarah misi. Kalau teologi sejarah, ya kita lihat macam-macam teologi ini. Teologi moral menyangkut etika, etika sosial dan moral. Nah, teologi pastoral sebagai teologi praksis. Berarti saya punya kemampuan untuk berpastoral. Ini pembagian dulu ya, nanti baru kita fokus pada tema ini. Teologi pastoral yang dikenal sebagai teologi praktis karena berupa refleksi atas praksis iman orang Kristen dengan menggali disiplin-disiplin berbeda yang berhubungan dengan karya pastoral gereja. Jadi kalau begitu karya pastoral kita selama di sini bilang apa saja? Nah, itu yang mau kita refleksi, kita ingin baharui, kita perbaiki ke depan, sebaiknya bagaimana? Nah, misalnya saya baca kembali yang sinode yang baru lewat ya, 2022. Nah, ada komentar umat tentang pastor misalnya. Nah, komentar yang disampaikan lewat sinode tentang pastor misalnya, nah, itu mesti ditanggapi secara mendalam, dan itu harus ada refleksi. Perbaikannya apa? Itulah baru berteologi untuk ke masa sekarang, ke masa depan. Umat bersuara, umat diam bukan berarti mereka tidak punya pendapat. Seperti sekarang saja, ini kebetulan kesempatan saya omong, saudara-saudari. Bukan berarti saudara-saudari tidak berpendapat dalam pikiran dan dalam hati. Ini kebetulan corong saya pegang sementara. Dan pikir saya pegang corong ini selamanya, enggak, cukup sejam. Kan begitu. Nanti serahkan corong pada orang lain.
terbang baju kita. Jadi kita analisis dulu praktek pastoral di daerah, baru bisa berteologi pastoral. Pada dasarnya setiap teologi harus berjiwa pastoral. Maka dalam Ad Theologiam Promovendam yang 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus sudah katakan berjiwa pastoral setiap teologi. Jadi kalau teologi tidak berjiwa pastoral, mau kemana ilmu itu diterapkan? Tinggal ilmu di langit-langit saja, tidak membumi. Namun terdapat teologi pastoral yang secara langsung menggunakan budi praktis, nanti terkait dengan filsafat, ya, sebagai mediasi refleksi. Jadi karya pastoral Gereja Katolik di daerah Kalimantan dari dulu sampai sekarang itu seharusnya menjadi bahan menarik untuk dikaji. Menarik. Nah, tentang kebudayaan, sejauh mana perkembangannya, pendidikan masyarakat, profesi masyarakat, kedepannya bagaimana. Kalau itu dibuat semacam pusat analisis ilmiah, wow, itu luar biasa. Maka gereja akan cari kita di sini. Apa? Oh, ada teologi pastoral mereka. Oh, rupanya sediakan data-data pengkajiannya. Oh, ini harus. Tapi kalau tidak ada jenis penelitian begitu untuk mendukung teologi pastoral, nanti arah pastoralnya kan tidak jelas. Menarik sebenarnya. Artinya di lapangan ini lahan kita ini luar biasa banyak. Ini kalau diangkat, wah, kayak luar biasa. Refleksi. Jadi kalau begitu teologi praktis tadi, teologi pastoral, teologi praktis itu ilmu teologis dalam hubungan dengan reaksi praktis, perbuatan-perbuatan nyata. Sejauh mana gereja? Artinya kita sekalian. Apakah hanya terletak pada misionaris, terletak pada katekis, umat biasa enggak? Padahal kita semua adalah misionaris, diutus. Yesus mengutus murid-muridnya, semua kan jadi misionaris. Ini bahan refleksinya. Sebagai ilmu praktis, teologi adalah kecerdasan praksis iman dalam perwujudan diri gereja atau ilmu praktis gereja. Tindakan pastoral adalah tindakan yang kita pahami sebagai totalitas aksi gereja dan komunitas Kristiani dengan praksis Yesus, dengan pandangan tentang implantasi kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah diterjemahkan damai, keadilan, kebenaran. Nah, inilah yang mesti kita terapkan di daerah kita. Ini kan semua nilai luar biasa ini. Implantasi, penanaman, ya, nilai-nilai kedamaian, keadilan, kebenaran, cinta kasih. Ini kan satu hal yang luar biasa untuk kita dalam masyarakat kita. Nah, teologi pastoral dikatakan sebagai rangkuman sederhana refleksi teologis tentang praksis gereja. Nah, gereja yang sudah ada di Kalimantan ini selama ini kan belum ada semacam refleksi sistematis dan ya secara kritis ilmiah. Bertahap dari zaman Belanda sampai tahun 42, Jepang 42, 45, kemerdekaan 45 sampai 24. Sudah beda abad ini. Pernah nggak diadakan studi secara periodik? Nah, mungkin kalau nanti fakultas prodi teologi pastoral jalan, ini termasuk satu hal refleksi yang menarik berbapa. Bagaimana? Mungkin sedikit aja Romo. Mungkin boleh dipotong. Iya, bagaimana? Mudah-mudahan saya yang mau kita buka ini ada 3 prodi. Prodi teologi, prodi pastoral, dan prodi konseling pastoral. Jadi bukan prodi teologi pastoral.
yang saya dengar bagaimana? Prodi teologi saja atau teologi pastoral? Teologi saja. Jadi ada Bukan teologi pastoral. bukan. Jadi ada kita ini kan sudah melaksanakan secara misal untuk itu. Luas teologi itu Ada graf berarti nanti ada konsentrasi pastoral, teologi moral teologi apa graf untuk besar. Pastoral itu maksudnya yang pertama apanya pastoral saja, prodi pastoral. Iya. Jadi kalau prodi pastoral apanya pastoral ini pertanyaan? Yang pertama memang kita akan mengacu kepada PMA yang merujuk bahwa prodi-prodi itu ada di PMA. Jadi kita tidak bisa membuka nama prodi yang tidak ada di PMA, peraturan menteri agama. Teologi pastoral itu tidak ada di PMA. Tiga-tiga ini. Jadi teologi tapi prodi pastoral begitu. Ya, prodi pastoral. Tadi kita sudah ada mendapat sedikit pencerahan dari ini tadi. Jadi harapannya kita menemukan dari Prof. William tadi itu bagaimana pastoral secara kontekstual di Kalimantan Barat ini dan teologi apa yang khas kontekstual di Kalimantan. Oke. Tapi bagaimanapun juga bicara pastoral tetap dikaitkan dengan teologi. Tetapi Bisa enggak? yang saya mau garis bawahi bahwa bukan prodi teologi pastoral. Seandainya dia pastoral, apa muatan bahan-bahan dasar di situ? Nah, ini hanya ingin tahu saja. Kalau nanti dia hanya prodi pastoral, berarti bidang-bidang apa saja yang menjadi misalnya dia punya bahan-bahan dasar di dalamnya itu. Prodi ini memang sudah ada juga di Pimalang, prodi pastoral ini. Baik, Pater, izin menyampaikan untuk prodi pastoral ini ilmu-ilmu keagamaan Katolik itu akan dijadikan juga sebagai mata kuliah, seperti juga mahasiswa itu nanti akan mendapat mata kuliah seperti mata kuliah teologi, lalu mata kuliah moral, etika, begitu, dan mata kuliah pastoral. Kalau dari kami tim yang menyusun capaian pembelajaran ini, ada beberapa mata kuliah inti yang kami buat di sini, seperti misalnya dasar-dasar pastoral, lalu etika pastoral. Lalu juga kami akan memasukkan mata kuliah fenomenologi agama, karena ya seperti pastoral ekumenis, pastoral kontekstual, lalu pastoral umat, kepemimpinan Kristiani, pastoral disabilitas, dan pastoral konseling, pastoral sekolah, itu menjadi bagian yang terintegrasi dari mata kuliah prodi pastoral ini. Tetapi kami juga tidak menghilangkan misalnya yang menjadi kekasan untuk wilayah kita, itu misalnya ada pastoral budaya dan multikultur, lalu akan diajarkan juga misalnya misi gereja Kalimantan, sejarah dan seperti sejarah gereja Kalimantan, begitu, supaya ketika mahasiswa ini lulus dari prodi ini, mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang medan tugas mereka di wilayah Kalimantan ini, begitu, Pak. Lalu karena kalau kita melihat nomenklatur yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu, jadi profil lulusan ini sudah kami rancang di sini. Ketika mereka lulus, outputnya adalah mereka dapat menjadi penyuluh agama Katolik,
baik penyuluh agama Katolik PNS maupun penyuluh agama Katolik non PNS. Lalu mereka juga dapat menjadi petugas pastoral di paroki-paroki atau di keuskupan-keuskupan. Mungkin ada paroki-paroki yang membutuhkan tenaga pastoral di parokinya, dan mereka juga bisa menjadi pengembang media pastoral media audiovisual begitu, mungkin lewat bekerja di komisi Komsos begitu. Nah, jadi karena sekarang sudah media digital itu sudah semakin berkembang, maka kita juga perlu menyiapkan orang-orang yang handal, yang mampu untuk berpastoral lewat media. Kurang lebih seperti itu capaian profil lulusan yang coba kami buat begitu. Baik, terima kasih atas keterangannya. Tapi sekarang tetap pada ranah bicara pastoral tidak bisa lepas dari teologinya. Itu tidak bisa tidak. Jadi kalau kita bicara pastoral dalam suasana abstrak, dalam artian bidang-bidang semua dipastoralkan, ini menjadi sarjana yang nampaknya agak, bagaimana istilahnya ya, agak seluas segala kenyataan. Kan semua bidang kan Pak ya, di semua bidang saya kuasai. Di mana sebenarnya dia punya keunikan atau spesialisasi. Ya, kalau saya misalnya tadi pagi itu teologi biblis, teologi tentang Kitab suci. Alkitab. Di situ saya punya kekhususan. Kalau nanti saya bicara tentang teologi sejarah saya punya kekhususan. Ya, nah sekarang saya bicara tentang teologi pastoral, nanti akan kita lihat lebih lanjut lagi, ada keterangan di situ. Apa ciri-cirinya nanti kita lihat. Ya, akan kita lihat ciri. Tapi kita maju itu sebentar ya. Saya akan sebutkan ciri-cirinya ada 5, saya coba keluarkan. Kalau bicara tentang pastoral. Jadi refleksi teologis tentang praksis gereja dan orang-orang Kristiani. Ini teologi pastoral. Dan teologi itu sendiri ilmu tentang Tuhan. Pastoral itu berarti praksis itu sendiri. Kalau kita menggunakan kata pastoral. Jadi karena pastoral itu sudah kena pada praksis, bukan hanya praktek, beda. Kalau dia praksis itu menyangkut pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan dalam penentuan arah hidup. Kalau dia sudah masuk pada praksis. Dan sekarang berarti ini suatu kesatuan antara teologi dan pastoral, tak terpisahkan. Dua hal itu. Tanpa tindakan pastoral tidak ada gereja. Tindakan pastoral ini tak ada gereja. Tanpa refleksi teologis tidak ada tindakan pastoral sejati. Jadi kalau kita bicara pastoral tidak bisa lepas dari teologisnya. Nggak bisa. Nggak ada pastoral murni tanpa keterkaitan dengan teologi. Maka nanti jadi sarjananya pastoral, dari pastoralnya bagaimana, ini pertanyaan. Semua bidang diborong. Ya. Jadi dia punya spesifikasi itu apa sebenarnya? Sebuah pertanyaan. Enggak, ini sebuah pertanyaan. Kita sebagai ilmuwan bisa mempertanyakan itu. Sejauh mana? Kalau saya katakan saya ini sarjana kata-ketik, saya ini pakar dalam bidang ilmu kata-ketik. Ini jelas saya punya spesifikasi. Makanya tadi saya katakan, orang katakan teologi pastoral itu apa? Sebenarnya teologi yang ya semua bisa tercakup di situ tadi. Nah, tapi dikatakan tanpa refleksi teologis tidak ada tindakan pastoral sejati. Ini tidak bisa kita tangkap. Karya pastoral menggelorakan hidup gereja, itu harus diakui. Tanpa doktrin tidak ada gereja semestinya. Itu juga tidak bisa lepas dari doktrin. Doktrin dan pastoral saling terkait dan jalan bersama. Oke. Disiplin pastoral tradisional. Saya coba sebutkan.
liturgi, khotbah, penginjilan, kemuridan, formasi spiritual, tata kelola, administrasi gereja, pastoral counseling, pelayanan. Ini semua disiplin pastoral tradisional yang ada dalam gereja. Kalau bicara tentang pastoral, nanti coba lihat, sudah disiapkan tadi, nggak apa-apa, nanti bandingkan saja, ya bandingan. Pastoral dalam bidang-bidang ini sudah menjadi satu ranah, tapi kita akan lihat lebih lanjut dari sebentar. Yesus adalah model praksis gereja. Dan semua pelayanan kemanusiaan merangkul keselamatan semua orang. Nah, diagram teologi. Teologi historis, teologi biblis, teologi filosofis, ini semua gabung menjadi teologi sistematis, dari teologi sistematis menjadi teologi pastoral. Kalau kita mau pakai diagram teologi itu sendiri. Nah, jadi ada sejarah, Alkitab, filosofis, ini nanti akan melebur menjadi teologi sistematis yang terarah pada teologi pastoral. Diagramnya. Ciri-ciri teologi pastoral praktis dapat diterapkan dalam hidup. Kedua, kontekstual, terkait dengan keadaan lingkungan di daerah kita, bagaimana sosial, ekonomi, budaya, politik. Dinamis, dapat berubah sesuai dengan sikon. Antropologis, apa manfaatnya untuk hidup. Reksa pastoral sebagai penuntut. Saya pikir ciri-ciri teologi pastoral ini nanti dikaitkan dengan prodi pastoral perlu juga menjadi bahan pertimbangan. Praktis enggak? Kontekstual sesuai dengan situasi enggak? Apakah dinamis dia, mutadis mutandis? Apakah dia bersifat antropologis? Dan ada reksa pastoral di situ. Ini ciri-ciri kalau menyangkut teologi pastoral. Tinggal nanti dilihat sejauh mana bahan yang sudah dirangkum, disusun tadi, bagaimana dialogkan dengan ciri-ciri. Identitas teologi pastoral, objek materialnya adalah prospek imam sentris, prospek eklesiosentris, prospek antropologis, antroposentris, agama, gereja, masyarakat. Objek material dari teologi pastoral. Objek material. Oke. Pertama, refleksikan tindakan keselamatan gereja sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, jadi kalau begitu memang dokumen yang tadi Ad Theologiam Promovendam perlu dipegang erat-erat itu supaya menjawab kebutuhan. Pembaruan apa yang perlu dilakukan dalam sejarah umat manusia sekarang? 2. Menerjemahkan Injil atau menginjili kebudayaan-kebudayaan dalam ilham Injil dan memperkayanya dengan nilai-nilai baru. Itu masuk juga pada ranah pastoral. Objek formal, tadi objek material, sekarang objek formal untuk bidangnya. Mewahyukan, menilai, dan terarah dengan terang iman dengan bantuan prinsip-prinsip pemersatu. Teori-teori, model-model, kriteria-kriteria penafsiran menjadi gereja dewasa ini menghadapi konteks manusiawi Kristiani gerejawi. Ini objek formalnya. Jadi kalau begitu berarti pengolahan prodi pastoral nanti yang akan kita kerjakan bersama perlu memikirkan unsur-unsur objek formal, termasuk metodologi untuk prodi ini. Masih terus pada objek formal. Sekarang untuk setakat negeri dengan teologi pastoral atau pastoral. Pertama, peninjauan kurikulum secara menyeluruh supaya bagaimanapun juga ada koneksitas. Pertama disebut interdisipliner, bukan hanya multidisipliner, interdisipliner, antar prodi yang ada.
Kedua, bagaimana porsi pengajaran pembelajaran tentang teologi itu sendiri secara menyeluruh. Tiga, teologi pastoral yang bagaimana akan dirintis, langkah-langkah konkret, infrastruktur, lokakarya lebih lanjut akan menjawab ini. Buah durian daun selasih, cukup sekian dan terima kasih.